Ya, halo teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas hubungan antara garis dan sudut. Oke, adapun beberapa topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada set, statement, and reasoning. Jadi ada himpunan, pernyataan, dan penalaran. Lalu kemudian yang kedua ada geometri informal dan juga pengukuran, dan yang terakhir adalah definisi, dan postulat-postulat awal. Baik, kita akan mulai dari yang pertama yaitu himpunan, pernyataan, dan juga penalaran. Ya, ini adalah merupakan subbab atau merupakan suatu submateri yang perlu dipahami sebelum nanti masuk lebih jauh ke dalam geometri bidang. Oke, seperti yang kita kenal, himpunan ini merupakan kata kuncinya adalah kumpulan, ya, kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Oke, ini menjadi kata kuncinya. Lalu kemudian kita juga nanti akan melihat hubungan antar himpunan seperti apa yang banyak muncul di geometri bidang. Salah satunya adalah himpunan bagian, jadi subset. Jadi mohon diingat kembali tentang konsep suatu subset, ya. Lalu kemudian pernyataan, ya, dalam logika matematik kita belajar bahwa pernyataan itu merupakan suatu kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, ya. Nilai kebenarannya bisa benar ataupun kemungkinan bisa salah, tapi tidak bisa sekaligus keduanya, ya. Jadi kata kuncinya adalah di nilai kebenaran. Lalu kemudian di dalam logika matematik juga kita mempelajari pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk, ya. Beberapa contoh atau variasi dari pernyataan majemuk yaitu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi penghubungnya dan, disjungsi penghubungnya atau, implikasi itu adalah conditional statement atau hubungan sebab akibat, ya. Jika titik-titik maka titik-titik. Dan biimplikasi itu adalah implikasi dua arah, yang mengenalnya seperti itu, ya. Ekuivalen, bentuk ekuivalen juga ada yang menyebutkannya seperti itu. Penghubungnya adalah jika dan hanya jika. Lalu kemudian ke bagian terakhir yaitu penalaran. Ya, penalaran di sini adalah suatu proses berpikir yang didasarkan pada pengalaman, prinsip-prinsip untuk mencapai suatu kesimpulan. Jadi tujuan akhir dari sebuah penalaran yaitu tercapainya atau bisa diungkapkannya suatu kesimpulan. Tentu saja di dalam menghasilkan suatu kesimpulan ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan, sehingga untuk jenis-jenis penalaran itu dibedakan secara umum jadi tiga, yaitu intuitif, induktif, dan deduktif. Intuitif ini sifatnya adalah penalaran yang spontan, ya. Jadi penalaran yang spontan tidak didasarkan pada observasi, tidak didasarkan juga pada pengalaman formal. Jadi kesimpulan yang disampaikan muncul secara spontan atau tiba-tiba. Lalu kemudian induktif ini adalah suatu proses dalam mencapai suatu kesimpulan yang dilakukan dengan cara observasi, pengamatan kasus-kasus, sehingga dari kasus-kasus yang diamati kemudian didapatkan pola tertentu, kemudian itu digunakan untuk menyimpulkan suatu keadaan yang umum. Nah, biasanya penalaran induktif ini tidak bisa digunakan secara umum dalam matematik, karena ya memang objek yang diamati hanya baru sebagian saja, hanya baru beberapa saja, sehingga perlu penyempurnaan lagi, yaitu dengan jenis penalaran terakhir, yaitu adalah penalaran deduktif, yang ini dikenal dengan penalaran formal, ya. Beberapa metode di dalam logika matematik yang digunakan dalam menarik kesimpulan secara formal, yaitu salah tiganya ada modus ponens, ya, yang bentuknya premisnya jika P maka Q, lalu kemudian premis yang kedua P, lalu kesimpulannya adalah Q. Lalu kemudian modus tollens, ya, yang bentuknya adalah sama, premis pertamanya berbentuk jika P maka Q, premis keduanya adalah tidak Q, maka yang disimpulkan adalah tidak P. Lalu yang terakhir ada silogisme, ya. Silogisme, dua premisnya itu berbentuk implikasi, jika P maka Q, premis pertama, jika Q maka R, premis kedua, lalu kesimpulannya adalah jika P maka R, ya. Biasanya tiga metode penarikan kesimpulan ini cukup sering digunakan di dalam penalaran deduktif seperti itu. Oke, jadi itu bagian pertama tentang himpunan, pernyataan, dan penalaran. Bagian kedua yaitu informal geometri dan pengukuran. Ya, kita akan mengawalinya dengan istilah-istilah yang tidak terdefinisikan di dalam geometri. Ya, memang perlu sebuah
pangkal ya di dalam suatu sistem. Di dalam suatu sistem memang perlu sebuah pangkal, sehingga ada biasanya istilah-istilah yang tidak didefinisikan dalam suatu sistem ya. Di dalam geometri ada 3 ya. Kalau kita lihat di sini ada titik, lalu kemudian ada garis, dan juga ada bidang ya. Jadi ketiga istilah ini tidak didefinisikan, sehingga hanya bisa dideskripsikan. Misalkan titik, titik itu menyatakan posisi ya, dia tidak memiliki ukuran dan juga tidak memiliki dimensi. Lalu kemudian garis ya, garis itu adalah kumpulan tak berhingga titik. Nah, yang kita gunakan di dalam sistem geometri yang kita gunakan untuk selanjutnya itu adalah sistem geometri Euclid, sehingga ada apa namanya, perlu ada pembatasan ya, pembatasan terkait dengan lurus. Jadi yang dibicarakan di sini adalah garis lurus, karena kumpulan titik-titik ya sangat mungkin saja kalau nanti dibuat berdekatan ya mungkin saja garis yang dihasilkan bukan garis lurus. Ya, lalu kemudian bidang ya juga sama, sistem dalam sistem geometri Euclid maka bidang yang dibicarakan itu adalah bidang datar. Lalu kemudian untuk notasi-notasi ya, baik untuk titik dan garis ya. Untuk titik sendiri ya bisa menggunakan nota seperti ini ya, bisa menggunakan kapital ya. Ini dibaca titik A seperti itu. Nah, sementara garis ya, garis ya, misalkan ini sebuah garis seperti itu. Nah, bisa saja diwakili oleh beberapa ulah 2 titik, misalkan seperti itu A, B. Maka untuk garis AB sendiri ini dinotasikan dengan seperti ini ya, AB. Jadi perhatikan notasinya ya. Ataupun selain misalkan seperti itu tidak diwakili oleh titik, misalkan hanya digambarkan seperti itu ya. Ini G gitu, ini dibaca garis G ya. Jadi ada 2 cara menyajikannya. Untuk garis ya, ada dengan perwakilan 2 titik sehingga dinotasikan seperti ini ya. Untuk yang ini. Lalu untuk yang ini garis G, cukup dituliskan saja. Ini adalah dibaca garis G. Lalu kemudian ada titik-titik yang segaris, kolinier ya. Jadi biasanya kalau garis perwakilannya 2, misalkan bagaimana kalau 3 gitu ya, kalau 3. Nah, kalau dia bisa dari 3 titik ini bisa dibuat sebuah garis yang melalui ketiga-tiganya gitu ya. Ya, misalkan titiknya P, Q, R ya, maka titik P, Q, dan R itu dikatakan kolinier ya, segaris. Tapi kalau tidak bisa dibuat sebuah garis ya, maka dikatakan tidak kolinier. Lalu kemudian berikutnya ruas garis yang kongruen ya. Jadi ruas garis yang kongruen maknanya apa di sini? Yaitu ruas garis yang mempunyai panjang yang sama. Oke, nanti kita akan lihat di dalam definisi. Kemudian titik tengah suatu garis ya, itu biasanya disebut sebagai midpoint ya, titik tengah. Lalu kemudian ada sudut dan jenisnya ya, ada sudut seperti yang kita ketahui. Ya, ini sebagai pengantar saja dulu, sudut itu dibentuk oleh 2 buah sinar garis yang pangkalnya berpotongan di satu titik. Ya, apa itu nanti sinar garis ya? Di slide berikutnya kita akan bahas lebih jauh. Nah, untuk jenis-jenisnya ada sudut lurus ya, sudut lurus ya kalau diukur ya besarnya 180 derajat, dan juga sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Lalu kemudian karena di sini berbicara masalah pengukuran ya, kita berbicara antara garis, khususnya ruas garis, dan juga kita berbicara sudut. Nah, kalau untuk garis sendiri itu ya secara umum alat yang bisa digunakan untuk mengukurnya adalah penggaris ya. Namanya penggaris. Kalau sudut ya biasanya kita menggunakan yang namanya busur derajat. Ya, jadi saya kira itu bagian kedua tentang terminologi-terminologi yang tidak terdefinisikan sebagai suatu pangkal ya dalam sistem geometri dan juga pengukuran. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu terkait dengan definisi-definisi dan juga postulat-postulat ya. Nah, sebelum mulai membahas definisi-definisi apa aja yang ada di dalam sistem geometri, alangkah baiknya kita mengenal dulu yang namanya sistem matematika secara umum. Sebagai suatu sistem ya, matematika biasanya diawali dengan ya terminologi-terminologi atau istilah-istilah yang memang tidak terdefinisikan. Ya, itu sebagai pangkal kita di dalam suatu sistem ya. Nah, kemudian kalau ada istilah-istilah yang tidak terdefinisikan, maka selanjutnya kita bisa membuat definisi. Ya, tentu saja nanti kita akan membahas bagaimana sih cara kita membuat definisi yang baik. Oke, setelah kita bisa membuat definisi, kita kemudian dari istilah-istilah yang tidak terdefinisikan, kita
bisa memunculkan istilah-istilah yang kita definisikan dari istilah yang sebelumnya yang tadi tidak terdefinisi. Begitu juga ketika kita sudah berhasil mendefinisikan istilah-istilah, maka selanjutnya kita kemudian bisa membuat yang namanya aksioma atau postulat. Ya, biasanya aksioma atau postulat ini adalah suatu pernyataan yang memang secara nalar itu bisa diterima, atau biasanya disebut sebagai asumsi yang sudah langsung bisa kita terima kebenarannya. Nah, ketika kita sudah mempunyai ketiga hal ini, yang terakhir yang sangat penting ya saya kira dalam penalaran ada yang disebut sebagai teorema ya. Teorema ini ya disinilah yang akan kita bisa melihat kualitas penalaran dari seseorang ya. Jadi adanya statement yang dinyatakan atau pernyataan yang dinyatakan di dalam suatu teorema. Nah, dengan menggunakan penalaran harapannya kita bisa memvalidasi ya, memeriksa kebenaran apakah pernyataan yang di dalam teorema tersebut benar atau salah. Oke. Jadi begitu urutannya di dalam sistem matematika ya, ini secara umum ya. Artinya juga akan berlaku di dalam sistem geometri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara kita untuk membuat atau mendefinisikan sesuatu secara baik, ya, secara baik. Nah, di dalam buku diberikan ada 4 karakteristik suatu definisi dikatakan baik. Yaitu yang pertama, yaitu paling tidak harus ada suatu nama ya, suatu istilah yang kita akan definisikan. Ya, lalu kemudian istilah tersebut itu nanti masuk dalam himpunan atau kategori yang mana. Nah, lalu kemudian yang ketiga dapat membedakan dengan istilah-istilah lainnya. Artinya kita di situ memberikan pembatasannya, pembatasan dari apa yang akan kita definisikan. Dan yang terakhir reversible, ini maknanya kalau kita tadi berbicara pernyataan itu maknanya diimplikasi ya, jadi dia bisa bolak-balik berlakunya. Oke, ya untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat salah satu contoh definisi yang baik. Oke, pertama kita bisa lihat definisi yang ada di slide, yaitu ini ingin mendefinisikan yang namanya ruas garis ya. Di dalam definisi ini disampaikan ruas garis itu adalah bagian ya, bagian dari garis yang memuat 2 poin atau 2 titik ya, yang memuat 2 titik yang dikenal sebagai titik-titik ujung dan semua titik-titik yang berada di antara 2 titik yang tadi, yang berada di antara 2 titik ujungnya. Mari kita lihat satu persatu apakah karakteristiknya sudah terpenuhi. Yang pertama, ya, apakah sudah membuat semacam label atau semacam istilah yang didefinisikan? Ya, jelas. Ini kita lihat ini yang pertama ya. Dalam definisi ini ingin mendefinisikan yang namanya ruas garis ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, nah, itu masuk dalam kategori mana? Ya, dari mana datangnya seperti itu ya. Nah, ini part of line ya. Jadi dia datangnya dari salah satu terminologi yang tidak terdefinisi, yaitu adalah garis ya. Lalu kemudian yang nomor 3 ada sifat yang ada sifat yang ingin diperlihatkan, ada suatu kekhususan yang ingin diperlihatkan dari yang namanya ruas garis itu. Sifatnya apa ya? Sifatnya ini ya. Ini yang nomor 2 ya. Sifatnya apa? Consists of 2 ya, ini ya. Jadi memuat 2 titik yang yang dalam hal ini disebut sebagai titik ujung dan semua titik yang berada di antara mereka. Ya, jadi ruas garis kalau misalkan seperti itu ya. Ini endpoint-nya, ujung-ujungnya dan di sini ya. Yang maksudnya semua titik yang berada di antara titik-titik ujungnya ya. Jadi kalau ini dipadatkan atau dirapatkan semuanya akan terbentuklah yang namanya ruas garis ya. Jadi ini namanya ruas garis ya. Jadi itu yang ketiga ya, ini sifatnya yang ketiga. Oke, ini yang ketiga sifatnya ini. Oke. Jadi dari sini sampai sini ketiga. Dan yang keempat reversible, apakah benar bolak-balik gitu ya. Jadi kalau tadi ruas garis itu adalah bagian dari garis gitu ya yang memuat bagian dari garis yang mana atau yang memuat 2 buah titik ujung dan setiap titik yang berada di antara kedua titik ujung tersebut. Nah, bagaimana kalau kita balik? Ya. Kalau kita balik jadinya begini.
suatu bagian dari garis, kan gitu ya, suatu bagian dari garis yang memuat dua titik ujung dan semua titik yang berada di antara kedua titik ujung tersebut. Nah, maka itu disebut sebagai apa namanya, ruas garis. Ya, jadi bolak-baliknya sudah terlihat. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh definisi yang baik. Oke, sekarang dan berikutnya kita akan melihat definisi-definisi postulat-postulat, teorema-teorema yang ada di secara umum dulu ya, yang ada di dalam geometri. Oke, dalam slide ini, dalam tayangan ini, seperti yang kita ketahui ya, undefined term atau istilah atau terminologi yang tidak terdefinisikan pada geometri ada 3, titik, garis, dan bidang. Harapannya melalui tahap yang kedua, yaitu kita bisa mendefinisikan, ya muncul definisi-definisi dengan memanfaatkan pangkalnya tadi ya, memanfaatkan pangkal itu titik, garis, dan bidang. Misalkan apa? Yang pertama, misalkan kita bisa mendefinisikan yang namanya jarak dua buah titik. Ya, jadi kita punya titik, kalau titik saja, sekali lagi itu adalah istilah yang tidak terdefinisi. Kalau sekarang kita punya dua titik, kita bisa mendefinisikan jarak di situ. Oke, jarak dari dua titik dua titik AB, dua titik antara A dan B tiada lain yaitu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut ya. Jadi menggunakan definisi titik dan tadi ruas garis gitu ya. Nah, ini dia. Jadi dia menggunakan definisi ruas garis juga ya. Di sini muncul line segment. Oke. Nah, kalau tadi jelas ya, ini untuk ruas garis ya. Ruas garis itu adalah bagian dari garis dan yang memuat dua titik. Jadi dia dibentuk dari Dari garis ya. Jadi dari garis itu bisa mendapatkan ruas garis. Ya. Jadi tadi kalau yang pertama itu adalah jarak ya, tinggal kita hubungkan jarak antara misalkan di sini ya, ini titik A, ini titik B ya. Jadi yang namanya jarak antara dua titik A dan B itu adalah panjang ruas garisnya ya. Jadi panjangnya berapa. Lalu kemudian tadi ini line segment sudah ya saya kira ya. Jadi ilustrasinya demikian tadi. Jadi dia adalah memuat dua titik ujung A dan B gitu dan semua titik yang berada di antara kedua titik ujungnya. Lalu kemudian definisi yang ketiga itu kongruen ya, dua ruas garis ya. Ini yang ingin dilihatkan di sini adalah segmen ruas garis ya. Dua ruas garis dikatakan kongruen apabila mereka mempunyai panjang yang sama. Jadi mendefinisikan kongruen pada ruas garis itu bisa memuatkan definisi ruas garis ya dan juga panjang yang sama. Oke. Lalu kemudian titik tengah. Bagaimana kita mendefinisikan titik tengah ya? Titik tengah itu merupakan bagian atau kategori dari titik karena memang objeknya dari titik tengah sendiri itu adalah berupa titik. Ya, sehingga itu muncul dari titik dan juga muncul dari ruas garis ya. Kita bisa tahu bahwa titik tengah dari suatu ruas garis ya. Jadi ada yang dilibatkan itu ada ruas garis dan juga ada poin gitu ya. Jadi menggunakan titik untuk undefined-nya lalu dipadukan dengan define-nya itu menggunakan ruas garis ya. Jadi titik tengah dari suatu ruas garis itu adalah adalah titik yang memisahkan suatu ruas garis menjadi dua bagian yang saling kongruen ya. Jadi idealnya seperti ini, kalau saya punya ruas garis A yang pangkalnya A dan B gitu ya ujung-ujungnya ya. Lalu yang dimaksud dengan midpoint, jadi misalkan M ini adalah titik tengah, maka titik M ini akan membagi ruas garis AB menjadi dua bagian yang Dua bagian yang kongruen, yaitu adalah ruas garis AM, ini ruas garis AM, dia akan kongruen dengan ruas garis MB. Ya. Jadi itu maksudnya atau definisi dari titik tengah. Lalu kemudian untuk definisi berikutnya ya, definisi berikutnya ada sinar ya, sinar AB. Itu notasinya adalah seperti ini. Oke, jadi sekarang kita sudah punya cukup banyak ya notasi ya. Pertama perlu saya ingatkan, kalau ini adalah notasi untuk garis ya, garis AB. Kalau ini notasi untuk ruas garis AB, sementara yang seperti ini itu adalah notasi untuk sinar AB. Lalu apa yang dimaksud dengan sinar AB? Bagaimana definisinya ya?
sinar AB itu dinotasikan seperti ini adalah ya gabungan dari ruas garis ya. Jadi dia masih memakai apa namanya definisi dari ruas garis ya, gabungan dari ruas garis dan all point. Jadi menggunakan titik juga undefined-nya menggunakan titik pada garis AB. Oke, jadi juga menggunakan garis sedemikian sehingga B itu adalah terletak di antara A dan X. Oke. Jadi B-nya terletak di antara A dan X. Kita coba lihat untuk menggambarkan ini, ya. Sinar itu seperti apa kan gitu ya? Kita coba lihat. Yang pertama, sinar itu adalah gabungan antara ruas garis AB. Oke. Jadi yang dikatakan sinar AB ini yang pertama kita buat dulu AB. Ini adalah ruas garis AB. Lalu kemudian dan titik-titik pada garis AB. Jadi ada dua ya. Jadi ada dua. Oke, jadi ada dua. Yang satunya itu adalah ruas garis, yang satunya garis. Nah, oke, jadi gabungan antara yang pertama ini, oke, yang ini dengan siapa? Dengan titik-titik yang berada pada garis AB, titik X, sedemikian sehingga B ini di antara apa? A dan X. Berarti di mana X-nya? Kalau di sini ya, bukan ya. Kalau ada tiga kemungkinan di sini, ya di sini atau di sini, gitu. Kalau di sini apakah X-nya itu berada di antara atau B-nya berada di antara A dan X? Enggak ya, pasti X-nya di sini. Ya, jadi titik-titik X-nya di sini. Oke. Nah, jadi titik-titik X-nya yang di situ, yang ke situ. Oke. Nah, sehingga gabungannya akan jadi seperti apa? Gabungannya yaitu ini, ya, digabungkan dengan ini. Sehingga akan terbentuk apa? Sehingga akan terbentuk ya, ini A gitu ya, ini B-nya, lalu kemudian X-nya titik-titiknya di sini. Sehingga terus diperpanjang ke situ. Oke. Jadi inilah sinar garis AB ya. Jadi pangkalnya di A. Ini lihat pangkalnya di A dan diteruskan seperti itu. Ya kalau apa? Kalau bisa dibahasakan teknis, apa namanya? Garis itu bisa dipanjang ke kiri ke kanan. Kalau segmen itu hanya potongannya saja. Tapi kalau sinar garis, ya diperpanjangnya ke salah satu arah saja, mau ke kiri atau mau ke kanan. Oke, jadi tolong nanti dibedakan antara konsep garis, ruas garis, dan sinar garis. Oke, lalu kemudian dari tadi kita belum menemukan tuh yang menggunakan undefined-nya itu adalah bidang, yaitu sehingga ini muncul definisi garis-garis yang sejajar, ya. Itu menggunakan mana? Menggunakan lines dan juga menggunakan plate ya, sehingga ada dua yang digunakan, garis undefined-nya dan bidang ya. Jadi yang namanya dua garis sejajar itu adalah garis-garis yang terletak dalam satu bidang ya. Jadi dia harus terletak di dalam satu bidang, lalu kemudian dia tidak berpotongan. Jadi misalkan ini ya, misalkan seperti itu. Misalkan ini tidak berpotongan. Ya, jadi ini adalah dua garis yang sejajar, misalkan G sama L, misalkan gitu ya, ini bisa diperpanjang, ini bisa diperpanjang. Oke, jadi itu definisi tentang garis-garis yang sejajar. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas postulat. Ya, jadi itu tadi beberapa definisi ya dalam geometri, definisi-definisi awal tentu saja nanti masih akan ada banyak sekali definisi. Ya, tadi definisi-definisi yang disampaikan tentu saja yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan garis dan sudut. Oke, kita lihat ke postulat. Ya, postulat ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah sebuah apa? Sebuah pernyataan yang kita terima kebenarannya. Oke, artinya secara nalarnya itu bisa kita terima atau bisa diartikan sebagai suatu asumsi yang sudah kita bisa terima kebenarannya. Ya, postulat yang pertama melalui dua buah titik tepat bisa dibuat sebuah garis. Ya, jadi tentu saja dia melibatkan titik dan garis. Ya. Jadi maksud postulat satu ini, kalau saya punya dua titik yang berbeda, A dan B, maka hanya akan terdapat satu saja garis yang melalui A dan B. Ya dalam konteks garis lurus ya, makanya tadi saya sampaikan konteks kita berbicara sistem geometri Euclid. Ya. Oke. Lalu kemudian postulat yang kedua, ukuran dari suatu ruas garis itu dapat dinyatakan sebagai bilangan positif yang tunggal ya. Jadi itu melibatkan yang namanya ruas garis ya,
karena memakai line segment, jadi definisi ruas garis. Oke. Nah, artinya apa? Setiap ruas garis itu pasti bisa kita ukur ya, pasti kita bisa ukur. Istilahnya di sini panjangnya dan ukurannya itu ya selalu tunggal seperti itu. Oke, artinya apa? Setiap ruas garis ya, setiap ruas garis akan mempunyai ukuran yang tunggal. Ruas garis ini tidak akan mungkin mempunyai dua ukuran. Misalkan ukurannya ini 5, setelah diukur kemudian diukur lagi 7 gitu. Tidak mungkin ya. Jadi dia tunggal dan mesti positif. Oke, itu yang dikenal sebagai, kalau namanya dilabeli postulatnya postulat penggaris. Oke. Lalu kemudian postulat yang ketiga ini tentang penjumlahan ya, penjumlahan jika X itu adalah titik ya gitu ya, titik pada ruas garis AB dan X ini berada di antara AB. Ya, kalau saya gambar dulu situasinya seperti ini. A, B, misalkan X-nya di sini begitu. Nah, lalu akan berlaku apa? Lalu di sini akan berlaku bahwa panjang AX ditambah panjang XB akan sama dengan panjang AB ya. Panjang ini ditambah panjang ini akan sama dengan panjang itu. Ya, ini yang dikenal sebagai postulat penjumlahan pada ruas garis. Jadi dia melibatkan ruas garis dan juga jarak dua buah titik. Oke, itu 3 postulat pertama. Postulat-postulat berikutnya ya, ada jika dua garis berpotongan maka perpotongannya akan membentuk titik. Oke. Lalu kemudian ini ilustrasinya biasa ya, ini garis gitu. Oke. Ya, ini dua garis yang berpotongan, maka titik potongnya di sini adalah berupa titik, itu maksudnya. Lalu kemudian ada 3 non-collinear point, berarti ada 3 titik yang tidak segaris gitu, maka akan bisa tepat dibuat hanya satu bidang yang melalui ketiga titik ini. Ya, jadi tidak akan mungkin bisa dibuat lebih dari satu bidang. Oke, lalu kemudian itu memanfaatkan titik dan bidang. Postulat berikutnya, jika 2 bidang berpotongan itu akan membentuk sebuah garis ya. Kalau tadi garis membentuk titik, kalau bidang dia membentuk garis. Lalu kemudian postulat yang ketujuh, jika 2 titik pada bidang, 2 titik yang berbeda pada bidang, lalu kemudian garis yang memuat 2 titik tersebut juga mestinya berada dalam satu bidang. Jadi ini kombinasinya adalah point, lalu kemudian line garis, lalu kemudian bidang. Jadi menggunakan 3 undefined term tadi. Ya, jadi itu postulat-postulatnya yang perlu diingat ya. Lalu kemudian yang terakhir, kita sudah punya contoh definisi ya, kita sudah punya contoh postulat yang kita mungkin perlu satu buah contoh teorema seperti itu. Ya, misalkan ini teorema yang saya ambil di buku bahwa menyampaikan bahwa titik tengah dari suatu ruas garis itu adalah tunggal. Ya, ini adalah tunggal. Ya, unsur-unsur apa saja yang ada di sini ya? Pertama tentu saja unsur midpoint ya, dari midpoint tadi itu adalah definisi ya. Definisi midpoint, lalu kemudian tadi yang ada tunggal, kalau kita lihat ruler postulat ya, postulat penggaris bahwa menyatakan menyatakan bahwa ukuran atau panjang gitu ya, ukuran dari suatu ruas garis itu dinyatakan sebagai suatu bilangan positif yang tunggal. Oke, jadi jelas terbentuknya teorema ini ya melalui define-nya adalah midpoint. Lalu nanti postulat yang kiranya bisa digunakan untuk menuju pembuktiannya kiranya bisa menggunakan postulat penggaris. Jadi penalarannya di sini kuncinya ya. Jadi memerlukan penalaran untuk kemudian sampai kepada pembuktiannya, artinya dalam rangka memverifikasi apakah pernyataan yang disampaikan dalam teorema ini valid atau tidak. Ya, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran ini dalam rangka Dalam rangka menuju ke konsep-konsep geometri yang lebih lanjut. Oke, sekian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.